Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak sekalian, sehat? Pagi hari ini kita ketemu sesuai dengan rencana kemarin yang sudah kita siapkan. Semoga hari ini tercapai dengan baik dan maksimal. Amin. Sebelum kita mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya atau Anggi apa Kiki, ayo Kiki. Ya, Kiki sudah, ayo Kiki, ayo Kiki. Baik, anak sekalian, di situ saya berusaha dengan baik. Berikutnya, di situ ada link daftar hadir di WA. Silakan dibuka WA-nya, grup WA-nya. Silakan diisi sesuai dengan HP kalian masing-masing. Dikirim, ya. Oke, kalau sudah ngisi tidak apa-apa, bagus. Yang tidak masuk biarkan sudah. Nanti ada catatannya. Di luar kotak boleh. Coba berhenti dulu pekerjaannya. Kita simak dulu videonya. Stop dulu pekerjaannya. Stop dulu. Berhenti dulu pekerjaannya, soalnya kelompok 2. Oke, lihat dulu. Secara sederhana, karburator akan mengaturkan bensin ke aliran udara yang masuk ke mesin pada injek manifold. Nah, ini adalah IMAS yang untuk ke idle ya, yang barusan mengacu pada hukum Bernoulli. Semakin cepat udara, semakin rendah tekanan, maka bensinnya semakin keluar. Nah ini ya, semakin cepat bensinnya akan semakin naik. Kenapa? Tekanan udaranya semakin rendah. Nah ini dia. Jadi udara yang mengalir itu di venturi itu dia akan membawa bensin. Akhirnya ngabut. Nah coba kita lihat. Ini ada 3 komponen utama, yakni aeroscope sebagai senang udara, venturi. Nah ini venturinya yang diubah-ubah. Kalau yang sepeda motor namanya venturi berubah-ubah. Yuk. Nah itu ya, itu kan udara yang masuk dari luar gitu, kena sedot sama intake sama langkah hisap. Nah coba kita lihat. Ini adalah pilot jet namanya. Ya, pilot jet atau main jet. Lanjut. Variabel venturi, berarti variabel venturi itu venturi yang tidak tetap ya, berubah-ubah. Coba, itu yang bagian atas oranye itu ibaratnya adalah jarum skep yang kamu gas, skepnya kan naik. Nah, di sini ini namanya main jet. Jarum skep itu kan runcing toh, Rek. Nah, kalau skepnya semakin naik, berarti bolongan lubang yang ada di main jet itu dia akan semakin besar, ya toh? Akhirnya bensinnya banyak yang keluar. Kenapa? Karena ini ada pengaruh kecepatan udara yang masuk dari luar. Skep semakin ditarik, udara semakin banyak enggak? Semakin banyak kan? Nah, akhirnya semakin banyak udara yang masuk, bensin yang mengalir itu juga semakin besar atau semakin banyak. Oh, tak lanjut nih. Oh. Kemudian di sini dibagi menjadi 2, yakni injek sebagai jet yang mengarah dari dan injek jet yang mengarah dari channel. Lalu apa fungsi air dari channel ini? Sesuai namanya channel ini. Nih tangki bahan bakar masuk ke sini di dalam pelampung, ya.
Saat posisi Yang ini adalah saluran idle, yang ini main jet. jarum skep menutup main jet. Kalau dia nutup berarti venturunya sempit. Kalau dia naik berarti venturunya lebar. Melalui air dan jet dengan prinsip yang sama seperti main jet. Jadi saat posisi ketutup, Wafi, saat posisi ketutup, udara yang masuk itu lewat sini, lewat saluran ini. Ya, ketika skepnya tertutup. Kalau skep tertutup berarti gasnya digate apa enggak? Enggak kan, nol kan? Nah, kalau kamu sedang tidak membuka gas, berarti udara yang masuk itu dia lewat lubang ini, lubang tetap ini. Akhirnya apa? Saluran idle jet dia mengalir bensin. Kenapa? Kena udara. Berbeda kalau ini dinaikkan. Kalau ini dinaikkan, ini juga dilewati udara, yang besar juga dilewati udara. Makanya kalau digeber-geber itu semakin cepat habis bahan bakarnya. Lanjut. Ketika gas motor ditarik, skep terangkat dan karena untuk jarum skep berhenti ke bawah, maka ketika skep terangkat, Main jet terbuka, semakin lebar. Akibatnya lubang utama terbuka. venturi dan bensin juga bisa keluar dari main jet. Lalu di bagian bawah karburator terdapat fuel terminal. Ini dipakai untuk menampung bensin dari tangki dengan tekanan normal. Tapi kan posisi karburator lebih rendah dari tangki. Terusnya bensin dari tangki rendah. Untuk mencegah hal itu, ada yang namanya sistem pelampung. Nah, sistem pelampung tadi itu. Ini terdiri dari pelampung dan jarum yang terbuka. Baik, perhatikan. Saya jelaskan sedikit sistem pelampung. Sistem pelampung le ya. Ngerti pelampung nggak kowe le? Pelampung itu berarti kan DE berada di atas permukaan air, ya enggak? Nah, pelampung itu ada di sini. Kalau pelampung itu airnya semakin tinggi, pelampungnya tenggelam enggak? Dia akan di atas terus, ya enggak? Kalau pelampungnya itu semakin tinggi, dia akan berhubungan dengan jarum pelampung yang masuk ke dalam ini, yang berhubungan dengan selang tangki, ya toh? Yang kecil itu loh. Nah, kalau pelampungnya dia semakin tinggi, maka dia akan mendorong jarum pelampung untuk apa? Untuk menutup saluran bahan bakar yang masuk ke dalam ruang pelampung. Artinya apa? Kalau ruang pelampungnya itu sudah penuh dengan bahan bakar, maka pelampungnya dia akan naik ke atas. Naik ke atas, maka jarum pelampungnya menutup saluran masuknya bahan bakar. Sekarang pertanyaannya, lek ngepres, berarti kan terus ngalir. Berarti mana yang salah? Sistem pelampung kan? Nah, itu loh maksudnya. Kamu bisa cek pelampungnya pecah apa enggak. Kamu juga bisa cek jarumnya. Ujungnya jarum pelampung itu karet loh ya, bukan logam. Kalau karet itu semakin dibuat masuk keluar, dia akan ada garis. Nah, kalau itu tidak tertutup rapat, maka ada istilahnya sepeda motor ngepres kalau dari pakai, ya enggak? Nah, itu langsung enggak usah bongkar yang lainnya. Lihat jarum pelampung sama lihat pelampungnya. Paham? Oke, bagus. Jadi ketika bensin di dalam pelampungnya kosong, posisi pelampung ada di bawah dan jarum. Nah, dia turun. Kalau pelampungnya airnya minyaknya hampir habis, dia turun. Berarti terbuka, ya toh? Salurannya terbuka. Pelampung juga semakin mendekati. Nih biru, ini dia biru. Hingga pada Ketika naik nutup, birunya habis, ya kan? hal ini yang membuat bensin tidak luber. Ketika bensin dimakan terminal turun dan pelampung terbuka dan bensin mulai terisi dan dapat menutup lagi dan berulang lagi. Terakhir, ada dua skru yang gunanya buat ngikat karburator. Pertama, skru untuk udara hidden. Skru ini dipakai buat mengatur. Jelaskan lagi sedikit. Ada dua skrup, tadi kamu buka, ya toh? Satunya ada pernya, satunya tidak ada pernya. Yang satunya itu panjang, yang satunya pendek. Apa fungsinya itu? Yang pertama, yang tidak berhubungan dengan skep, yang tidak sebaris dengan skep. Ini namanya IMAS, idle speed mixture. Jadi dia dipakai untuk mengatur idle. Jadi like sepeda motormu mbok tutup gasnya, dia kan tetap hidup toh. Nah, kalau ini kamu putar searah jarum jam artinya masuk, maka putaran idle-nya itu semakin pelan, bisa-bisa cenderung mati. Jadi putaran idle itu kalau kamu putar sampai masuk ini skepnya,
dia akan semakin pelan. Kalau kamu putar kembali berlawanan arah jarum jam, maka putaran mesinnya akan semakin tinggi meskipun kamu tidak buka gas. Paham? Oke. Kalau yang satunya untuk apa, Pak? Yang satunya untuk menstabilkan gas. Jadi mau sampai di mana RPM-nya? Karena ini terbatas, nggak bisa sampai gereng nemen, nggak iso. Jadi gasnya itu yang diatur adalah yang ini, idle speed ISAS namanya. Yang satunya IMAS, idle mixture. Yang satunya idle speed. Jadi yang idle speed itu dipakai untuk ngukur RPM, gas-gasane. Tapi kalau yang mixer dia mengukur idle-nya, campuran bahan bakarnya. Dari sini paham? Oke, baik, silakan dilanjut dulu pekerjaannya. Ini Venturi tetap, yang satunya Venturi variabel. Oke, baik. Baik anak-anak sekalian, terima kasih banyak. Coba dicek dulu bawahnya ada sampah enggak? Oke, baik, kalau nggak ada silakan nanti LKPD-nya taruh di depan ya. Tapi sebelumnya saya minta tolong, kegiatan berikutnya selain kita harus merawat ya, kita juga harus bisa mengganti komponen yang rusak. Kalau bisa diperbaiki, kalau nggak bisa diperbaiki harus diganti. Pertemuan berikutnya kita harus belajar bagaimana cara mengganti dan bagaimana cara merawat. Kalau tadi kan kamu hanya mengidentifikasi saja, terus mengira-ngira ini diperbaiki, ini diganti. Pertemuan berikutnya kamu harus bisa mengganti sama harus bisa merawat. Seperti tadi ada yang dikatakan sama siapa? Nah, tadi Pak, kalau di tempat saya karburator ngepres itu saya apa boleh? Disekur, dibersihkan kerake. Itu salah satu proses perbaikan. Nah, nanti kita implementasinya belajar memperbaiki. Paham ya? Silakan dipelajari yang banyak tentang ilmu-ilmu memperbaiki karburator supaya pertemuan berikutnya bisa lebih baik. Anak-anak sekalian, saya rasa cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita yel-yel dulu, terus kita berdoa. Sekarang lek mau kan Pak San sing mimpin ya. Lah saiki Wafi sing mimpin. Ayo Vi. SMK 2 kali terus SK Nero, nanti teman-temannya jawab. Ayo berdiri. Ayo sebentar Vi. Ayo berdiri. SMK. Bisa. Hebat. Bisa hebat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Duduk. Yuk, tidak lengkap kiranya kalau kita tidak berdoa, kita mengucap syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah, kita bisa berkesempatan belajar bersama di sini mencari ilmu yang baik. Kita bersyukur dengan cara berdoa. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Anak-anak sekalian, Pak San minta maaf jika ada kurangnya. Pertemuan lagi kita harus lebih baik lagi dengan tema yang berbeda, dengan konsep yang berbeda. Silakan belajar, jaga kesehatan karena kondisi cuaca tidak memungkinkan. Makan makanan yang bergizi, ojo sing pedes-pedes tok sing dipangan. Terus jangan lupa kalau membuang bungkus makanan, buang di tempat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim.